Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Baik, separap kalian semua dalam kondisi sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya Allah dan segala penyakit yang berbahaya. Oke, di video kali ini Pak Yusuf ingin menjelaskan materi yang tadi pagi Pak Yusuf sampaikan di kelas online. Jadi bagi kalian yang tadi mungkin tidak bisa join atau karena mungkin bergantian komputernya atau gadget ayah bunda kalian jadi tidak bisa join di kelas TIK, atau yang tadi mungkin masih kurang paham dengan penjelasan materi yang Pak Yusuf sampaikan. Pak Yusuf akan buatkan videonya. Ya, hari ini materinya adalah penggunaan tombol shift di WordPad. Kalau sebelumnya di aplikasi Drawing for Children, fungsi tombol shift kan ada dua. Yang pertama untuk menebalkan garis, yang kedua untuk membesarkan gambar yang ada di logo stempel, ya kan? Nah, di WordPad itu fungsinya untuk apa sih, Pak? Yuk, kita lihat sama-sama. Kita buka dulu aplikasi WordPad-nya. WORDPAD. Jangan lupa, seperti ini aplikasinya. Ceting. Nah, akan Pak Yusuf besarkan sedikit, sampai 20 saja. Ya. Fungsi tombol if pada aplikasi WordPad. Ya, sebenarnya tidak hanya pada WordPad, di semua aplikasi pengolah kata fungsinya juga sama. Ya. Jadi sebenarnya fungsi tombol, bukan tombol if, maaf ya Pak Yusuf, salah ngetik. Shift. Tombol if. Jadi ingat pelajaran TIK kelas 6, sedang mempelajari rumus if di Microsoft Excel. Oke, sebenarnya ada 3 fungsi if. Fungsi if lagi, maaf, fungsi shift. Astagfirullahaladzim, maaf ya. Ada 3 fungsi tombol shift. Yang pertama, untuk membuat huruf menjadi huruf kapital atau huruf besar. Yang kedua, untuk mengubah simbol yang ada pada touch simbol tersebut. Contohnya nanti akan Pak Yusuf jelaskan. Yang ketiga adalah untuk meluruskan garis atau gambar yang kita buat. Tapi yang ketiga tidak akan Pak Yusuf tunjukkan hari ini. Nanti yang ketiga saat kita belajar di insert object sini ya. Jadi hari ini yang Pak Yusuf akan jelaskan hanya ada 2. Yang pertama tadi, kok kecil lagi hurufnya. Oke. Fungsi if shift yang pertama, jika kita gunakan dengan huruf dengan touch abjad atau huruf, maka akan membuat huruf tersebut menjadi huruf kapital. Contoh, nih Pak Yusuf bikin contoh ya. Jadi caranya adalah menekan tombol shift-nya berbarengan dengan tombol huruf atau abjadnya ya. Akan Pak Yusuf keluarkan dulu keyboardnya biar kalian kelihatan. Oke, ini Pak Yusuf sudah munculin keyboard Pak Yusuf di layar kalian. Ya, contoh saat Pak Yusuf nekan huruf A seperti biasa, ceting. Yang keluar adalah tombol huruf A kecil. Sedangkan saat Pak Yusuf gunakan berbarengan dengan tombol shift dan Pak Yusuf tekan lagi tombol A, tuh ya, shift-nya warna biru berarti sedang Pak Yusuf tekan. Dan Pak Yusuf nekan lagi tombol A, maka yang keluar adalah huruf A besar atau A kapital seperti itu. Next, misalnya B kecil. Saat Pak Yusuf pergunakan shift, maka yang keluar adalah B kapital atau B besar dan seterusnya. C kecil pakai shift menjadi C besar. D kecil saat pakai shift menjadi D besar. E kecil saat pakai shift menjadi E besar. Seperti itu. Mohon maaf Pak Yusuf keringetan gerah. Dan seterusnya sampai Z kecil, Z besar. Ya. Nah, fungsi yang kedua, jika kita gunakan dengan touch angka atau simbol, ya,
maka akan menampilkan simbol yang ada di atas tuts tersebut. Ya, ini Pak Yusuf tukar ke atas keyboardnya. Contoh, jika kalian lihat di atas tuts huruf-huruf ini ada tuts yang berisikan angka dari angka 1 sampai angka 0 dan beberapa tuts simbol ya. Ada koma, ada titik koma, ada garis miring dan lain-lain, bisa kalian lihat. Nah, sekarang Pak Yusuf mau nyontohinnya menggunakan tombol angkanya dulu nih, deret angka 1 sampai 0. Jadi, jika Pak Yusuf tekan angka 1 tanpa menggunakan tombol shift, maka yang keluar adalah angka 1. Tapi saat Pak Yusuf pergunakan tombol shift berbarengan dengan angka 1, maka yang keluar adalah simbol yang ada di angka 1 tersebut, yaitu tanda seru. Ya, seperti itu. Kemudian di atas angka 2, saat Pak Yusuf tekan angka 2, yang keluar angka 2. Tapi saat Pak Yusuf pergunakan shift, maka yang keluar adalah simbol asiput, Pak Yusuf nyebutnya ya, atau add. Kenapa asiput? Ya, karena mirip rumah siput tuh, kalau kalian lihat ya, melingkar-lingkar. Seperti itu. Next, kalau Pak Yusuf tekan angka 3 dan Pak Yusuf tambahkan lagi tombol shift berbarengan menekan tombol angka 3, maka yang keluar adalah tanda hashtag atau tanda tagar. Seperti itu. Dan seterusnya sampai angka 0 saat Pak Yusuf tekan tombol shift, maka yang keluar adalah tanda tutup kurung. Jadi fungsinya itu ya pada touch keyboard. Nah, Pak Yusuf harap kalian semua paham, bisa kalian coba. Nah, kalau sudah paham, Pak Yusuf mau memberikan tugas ke kalian. Boleh ya, biar sama kayak tadi yang ikut kelas online. Oke, tugasnya apa Pak? Tugasnya, oke, ini Pak Yusuf geser. Ininya Pak Yusuf tutup aja ya, on screen keyboardnya ya. Oke, ya ini jadi tadi fungsi tombol shift. Nah, tugas untuk kalian. Tugas untuk kalian di rumah. Ada 3 tugas, gampang kok. Ya, yang pertama, buatlah susunan abjad dari huruf A sampai dengan Z dengan tanpa menggunakan tombol shift dan menggunakan tombol shift. Jadi seperti yang Pak Yusuf contohkan di sini ya, A kecil, A besar sampai dengan Z kecil, Z besar. Yang kedua, buatlah susunan angka dari angka 1 sampai dengan 0 dengan tanpa menggunakan tombol shift dan menggunakan tombol shift. Ya. Yang ketiga, terakhir. Nah, kalau nggak salah kalian ada tugas tematik menulis lagu nasional ya. Nah, silakan kalian pilih 1 lagu nasional dan kalian ketikkan di WordPad. Ya. Ketikkan lirik lagu nasional yang kalian pilih pada pelajaran tematik. Contoh, Pak Yusuf nulis lagu Indonesia Raya, maka yang Pak Yusuf ketik di WordPad adalah lirik lagu Indonesia Raya. Jadi kalau Pak Yusuf contohkan tugasnya seperti ini. Ya, ini Pak Yusuf hapus dulu. Pak Yusuf mau nyontohin pengerjaan tugasnya. Pak Yusuf besarkan dulu fontnya. Nah, misalnya Pak Yusuf tulis tugas LDLTIK Rahmat Yusuf, atau bisa kalian ganti dengan nama kalian. Nomor 1, kalian tulis aja langsung jawabannya. A besar, B besar, C besar, D besar, E besar, F besar,
G besar, H besar, I besar, J besar, K besar, L besar, M besar, N besar, O besar, P besar, Q besar, R besar, S besar, T besar, U besar, V besar, W besar, X besar, Y besar, Z besar. Seperti itu, A, B, C, D, F, G, sampai Z besar. Langsung nomor 2. 1. Tanda seru. 2. Arsiput. 3. Pakai tombol shift. Tagar. 4. US dollar. 5%. 6. Tanda pangkat. 7. Tanda dan. 8. Tanda bintang. 9. Buka kurung. 0. Tutup kurung. Ya, seperti itu. Soal nomor 3, misalnya Pak Yusuf nulis lirik Indonesia Raya. Nah, tinggal kalian tulis saja di bawahnya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Seperti itu dan seterusnya sampai liriknya selesai. Suaranya Pak Yusuf jelek ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, itu tugasnya ya. Nanti setelah kalian ketik seperti ini, baru kalian save. Kayak minggu kemarin save. Tulis tugas LDLTIK Rahmat Yusuf 1A Farabi, misalnya contohnya ya. Kalau sudah tekan tombol save, file tersebut yang kalian kirim nanti ke Pak Yusuf. Oke? Ya, demikian materi yang bisa Pak Yusuf sampaikan ya. Jangan lupa nanti batas pengumpulan tugasnya itu sampai hari Selasa tanggal 7 April 2020 jam 11 siang. Setelah lewat jam 11 itu, link akan Pak Yusuf tutup. Bagi kalian yang memiliki kendala terkait keterbatasan gadget atau kendala lain yang mungkin tidak bisa dicari solusinya, silakan japri ke Pak Yusuf ya. Terkait kendalanya, insya Allah akan Pak Yusuf berikan solusinya. Baik, demikian video yang bisa Pak Yusuf sampaikan terkait materi. Kurang lebihnya Pak Yusuf ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Pesan Pak Yusuf, terus jaga kesehatan, rajin-rajin cuci tangan menggunakan sabun, dan sempatkan diri untuk olahraga di pagi hari. Sampai jumpa.